Di Jawa Barat, ada sebuah gunung yang bentuknya menyerupai perahu terbalik. Konon, gunung ini bukan terbentuk oleh alam semata, melainkan oleh amarah, cinta terlarang, dan sebuah kutukan. Legenda Tangkuban Perahu adalah salah satu cerita rakyat paling terkenal di Nusantara. Kisah ini hidup ratusan tahun dalam ingatan masyarakat Sunda. Sebuah legenda tentang seorang anak, seorang ibu, dan takdir yang tidak pernah bisa dihindari. Inilah kisah Sangkuriang. Alkisah, hiduplah seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi. Ia tinggal menyendiri di sebuah hutan, jauh dari keramaian istana. Suatu hari, saat sedang menenun kain, alat tenunnya terjatuh ke tanah. Dayang Sumbi bersumpah, siapapun yang mengambilkannya, jika perempuan akan menjadi saudaraku, jika laki-laki akan menjadi suamiku. Tanpa ia sadari, yang mengambil alat tenun itu bukan manusia, melainkan seekor anjing bernama Tumang. Tumang bukan anjing biasa. Ia adalah jelmaan dewa. Karena sumpahnya sendiri, Dayang Sumbi pun menikah dengan Tumang. Dari pernikahan itu, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang kuat dan pemberani. Ia sering berburu di hutan bersama Tumang, tanpa mengetahui bahwa Tumang adalah ayahnya sendiri. Dayang Sumbi menyimpan rahasia itu rapat-rapat. Namun rahasia, pada akhirnya selalu menemukan jalannya sendiri. Suatu hari, Sangkuriang pergi berburu. Dayang Sumbi meminta agar ia membawa pulang hati rusa. Namun hari itu, Sangkuriang tidak mendapatkan apapun. Dalam kemarahan dan kekecewaan, ia membunuh Tumang dan menyerahkan hati Tumang kepada ibunya. Saat mengetahui kebenaran, Dayang Sumbi sangat murka. Dalam amarahnya, ia memukul kepala Sangkuriang dengan alat tenun. Luka itu meninggalkan bekas yang tidak akan pernah hilang. Sangkuriang pun pergi meninggalkan rumah, mengembara tanpa arah. Tahun demi tahun berlalu. Dayang Sumbi dianugerahi keabadian oleh para dewa. Ia tetap muda dan cantik, sementara Sangkuriang tumbuh menjadi pria dewasa. Suatu hari, mereka bertemu kembali. Tanpa saling mengenali, Sangkuriang jatuh cinta pada Dayang Sumbi. Begitu pula sebaliknya. Namun takdir belum selesai bermain. Saat Dayang Sumbi melihat bekas luka di kepala Sangkuriang, ia menyadari kebenaran yang mengerikan. Pria itu adalah anaknya sendiri. Untuk menggagalkan pernikahan, Dayang Sumbi mengajukan 2 syarat mustahil. Membendung Sungai Citarum, membuat sebuah perahu besar dalam 1 malam sebelum fajar. Sangkuriang menerima tantangan itu. Dengan kesaktiannya, ia memanggil bangsa jin dan makhluk halus untuk membantu. Dalam sekejap, bendungan hampir selesai, perahu hampir jadi. Dayang Sumbi panik. Ia memohon kepada para dewa, lalu mengibaskan kain putih ke timur. Langit perlahan memerah, ayam berkokok, dan fajar seakan tiba lebih cepat. Para makhluk halus melarikan diri, mengira pagi telah datang. Sangkuriang gagal. Dalam amarahnya, ia menendang perahu itu sekuat tenaga. Perahu tersebut terbalik dan berubah menjadi gunung. Gunung itulah yang kini dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Legenda ini bukan hanya tentang kutukan. Ia mengajarkan tentang akibat sumpah yang diucapkan sembarangan, takdir yang tak bisa dilawan, batas yang tidak boleh dilanggar manusia. Bagi leluhur, cerita ini adalah peringatan. Gunung Tangkuban Perahu berdiri hingga hari ini sebagai saksi kisah yang tidak pernah selesai. Mungkin ia hanya legenda, namun setiap bentuk alam selalu menyimpan cerita. Dan cerita itu ditinggalkan untuk kita ingat. Jika kamu memiliki legenda daerahmu sendiri, tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe Cerita Leluhur untuk kisah-kisah warisan Nusantara lainnya.